Nabi SAW katakan, "Wasa'altu an la yuhlika ummati bil gharq, fa'ataniha." Dan saya meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar umatku ini tidak dibinasakan dengan tenggelamnya mereka, dengan munculnya air bah mungkin, dengan munculnya tsunami. Dewasa ini kita diberitakan dengan sebuah pemberitaan yang rada-rada ngeri-ngeri sedap. Apa itu? Berita tentang adanya muncul gempa yang disertai dengan tsunami. Bahkan tidak sedikit ilmuwan mengatakan tsunami ini tingginya kira-kira 34 meter. Kira-kira bagaimana itu tingginya zaman dulu? Tsunami kemarin di Aceh tidak sampai segitu. Dan katanya ada beberapa pulau yang akan kena, di antaranya Sulawesi, Sumatera, kemudian Sulawesi bagian barat dan sebagainya. Maka tentunya saya ingin nasihatkan kepada kita semuanya, dengan hadis ini jangan pernah khawatir. Karena Nabi SAW meminta kepada Allah agar Allah tidak membinasakan umatnya dengan tenggelam, dengan musibah banjir. Sebagaimana Allah pernah membinasakan kaumnya Nabi siapa ikhwan? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah menenggelamkan semua manusia, hewan-hewan, tanaman-tanaman. Tidak didapatkan pada saat itu daratan. Dan hanya orang yang selamat bersama dengan Nabi Nuh, yang berada di perahu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, maka mereka lah yang kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya semuanya tenggelam. Semuanya dibinasakan oleh Allah Jalla Jalaluhu dengan Allah memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan Allah memerintahkan bumi untuk mengeluarkan semua air yang ada di dalam perutnya. Subhanallah. Dan Nabi kita SAW meminta kepada Allah agar Allah jangan membinasakan umatnya dengan banjir yang pernah terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, zaman rahmatullah. Ketika ada sesuatu berita yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir, maka serahkan urusan kita semua kepada Allah. Dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Inilah orang-orang beriman, Pak. Segala sesuatu yang mengancam kehidupannya. Dan itu pernah yang dipraktikkan oleh sahabat. Ketika orang-orang munafik mengatakan kepada para sahabatnya, "No, pasukan kafir Quraisy, mereka sudah bersiap ingin menyerang kalian, ingin menghancurkan kalian dengan bala tentara yang banyak, dengan persiapan hebat. Takutlah kalian kepada mereka." Maka apa kemudian yang ada di dalam diri para sahabat? Apakah mereka khawatir? Apakah mereka takut? Apakah mereka gemetaran? Tidak. Justru bertambah keimanan mereka, semakin yakin mereka, dan mereka mengucapkan banyak kalimat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi apapun bentuk mara bahaya yang mengancam kehidupan seorang hamba, seorang muslim, jangan pernah dia merasa takut dengan bahaya tersebut, karena tidaklah datang bahaya, musibah, bencana kecuali dengan izinnya Allah Jalla Jalaluhu. Dan terbukti ketika tsunami Aceh, yang mungkin kita mengatakan tidak ada yang selamat lagi, tidak ada yang hidup, karena saking dahsyatnya tsunami ini, sampai-sampai atap rumah itu tidak kelihatan. Masya Allah, qadarallah masya wa mafa'al. Allah mentakdirkan siapa yang meninggal, dan Allah mentakdirkan siapa yang hidup dengan bencana tersebut. Kalau Allah menginginkan, tidak ada yang mustahil, dan kalau Allah menginginkan, maka tidak ada yang menghalangi. Maka ucapkan zaman rahmatullah, setiap kali ada ancaman bencana, ancaman sesuatu yang mengkhawatirkan, yang membuat kita takut, maka ucapkan hasbunallah, cukuplah Allah sebagai tempat kita bersandar, sebagai tempat perlindungan, wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik wakil di muka bumi ini. Jangan pernah khawatir zaman rahmatullah. Selama antum bergantung kepada Allah, selama antum bermunajat kepada Allah, maka tidak ada sesuatu yang membahayakan. Tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan. Kemudian yang kedua, kalau ada berita seperti ini, misalnya beberapa pekan ke depan, beberapa hari ke depan akan muncul gempa yang berkekuatan sangat dahsyat. Jawaban saja Pak, itu porak-poranda dengan 9 skala Richter. 9, sekian. Dan ini katanya gempanya hampir 20 sekian. Jepang saja dengan gempa seperti ini porak-poranda dari negeri mereka. Maka kalau ada yang seperti ini zaman rahmatullah, segera bersifat dan bertobat kepada Allah. Karena Allah katakan, "Wa ma kunna mu'adzibin." Tidaklah kami mengazab kaum selama mereka memperbanyak istighfar dan tobat kepada Allah. Yang kata para ulama, sesuatu yang bisa meredam murkanya Allah, sesuatu yang bisa menghilangkan murkanya Allah, yang Allah ingin timpakan kepada kaum, adalah dengan mereka bersegera bertobat dan memohon ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu. Coba lihat kisahnya bagaimana Yunus ibnu Matta. Ketika Yunus ini meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Karena kaumnya ini disebutkan bebel, tahu bebel, kepala batu. Diperingatkan, diingatkan, dinasihati, tidak mau tobat. Ketika Yunus ibnu Matta meninggalkan mereka dan sudah ada awan azab yang akan menimpa mereka, maka kemudian mereka bersifat dan bertobat kepada Allah, seketika Allah menghilangkan awan tersebut. Inilah zaman rahmatullah, kekuatan dahsyatnya orang-orang istighfar dan tobat. Karena dengan istighfar dan tobatnya seseorang kepada Allah, Allah akan menghilangkan kemurkaannya, dan sungguh rahmat Allah mendahului daripada murka Allah Subhanahu wa taala.